Pernah dengar pepatah uang bukan segalanya? Saya juga. Tapi mari kita jujur, tak ada yang bisa menyaingi kekuatan uang. Uang satu-satunya hal yang terukur sampai ke rupiah terakhir. Anda mungkin bilang kesehatan lebih penting, mungkin benar, tapi coba ukur kesehatan Anda secara presisi, uang. Dengan uang, kita tahu persis apakah kita maju atau tertinggal. Lantas, kalau uang mudah diukur, kenapa banyak orang tetap susah? Jawabannya sederhana tapi menohok. Mereka terjebak dalam pola pikir yang salah. Dipenjara oleh keyakinan mereka sendiri. Sel tahanan yang tak kasat mata. Bayangkan, ada dua kunci utama yang, jika dipahami dan diterapkan, bisa hancurkan belenggu itu dan ciptakan kesejahteraan sejati. Kekayaan yang mengubah hidup, keluarga, bahkan generasi. Anda boleh tempel target di dinding, ulangi afirmasi tiap pagi, bahkan tulis cek untuk diri sendiri seperti Jim Carrey. Tapi semua itu percuma kalau Anda tak tahu titik awal Anda. Kebanyakan orang ingin berubah, tapi tak paham posisinya sendiri. Ini kesalahan fatal. Kita tak bisa bergerak tanpa tahu titik keberangkatan. Seperti pakai GPS tapi lokasi mati. Tujuan ada, tapi rute tak terpetakan karena Anda menolak mengakui di mana Anda berada. Saya lihat ini berkali-kali, bahkan di keluarga sendiri. Saya ingat jelas waktu menjenguk paman, lembur tiap malam untuk bayar tagihan, tak punya mobil, naik bus kemana-mana di Toronto. Siklus yang sama berulang tahun demi tahun. Natal tiba, mereka berhutang di kartu kredit demi beli kado anak. Berharap tahun depan berbeda. Tapi saya tahu akan sama saja. Saya bilang, Paman mau jujur, kata-kata itu omong kosong. Tahun depan akan sama, karena Paman tetap orang yang sama. Kejam memang, tapi itu menyadarkannya. Rasakan sengatan kebenaran itu. Berapa kali Anda berjanji berubah, tapi tetap sama? Berapa banyak janji yang diingkari, karena Anda berjanji pada diri sendiri yang bahkan tak Anda pahami, tak tahu posisi emosi, mental, dan spiritual Anda. Tak sadar pola-pola tak kasat mata yang mengendalikan tindakan, perasaan, dan pilihan Anda. Itu sebabnya banyak orang terjebak dalam lingkaran setan. Mati rasa secara emosional, bilang ingin berubah, tapi tak berubah, karena tak menyadari mereka berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Pernah tanya diri, apakah saya orang yang sama 3 tahun lalu? Atau lebih buruk, apakah hasil saya sama 3 tahun lalu? Kalau iya, Anda stagnan. Tapi Anda bisa berubah. Ada program bawah sadar, paradigma, program mental yang mengatur kebiasaan dan perilaku. Anda bukan boros karena suka, tapi paradigma Anda yang membiasakan. Anda bukan malas, tapi paradigma yang melatih Anda menghindari ketidaknyamanan. Yang terburuk, Anda tak tahu sedang dikendalikan. Paradigma tak terlihat, tapi hasilnya nyata. Hutang, cemas, hubungan buruk, frustrasi kronis, dan yang mengejutkan, Anda bisa ubah paradigma, tapi tak akan bisa sampai Anda jujur mengakui situasi Anda sekarang. Paman saya, setelah obrolan jujur itu, mereka ikut seminar saya, berbayar. Saya sengaja karena investasi uang akan membuat mereka berkomitmen. Gratis, mereka akan menyerah di minggu ketiga. Karena bayar, mereka bertahan, berjuang, dan mengerti. Awalnya bibi saya bahkan tak bisa tulis daftar keinginan, terpaku. Saya tak tahu apa yang saya inginkan. Begitulah kebanyakan orang, tak tahu apa yang diinginkan karena tak memperbolehkan diri untuk menginginkan. Terjebak dalam mode bertahan hidup, bukan menciptakan. Tapi di situ perlahan dia mulai menulis, dan begitu mulai, tak berhenti lagi. Kata-kata dan mimpi yang terpendam selama puluhan tahun mengalir. Lahirlah wanita baru, kesadaran baru. Ketika mereka wafat, mereka sudah bangun perusahaan sukses, punya 2 rumah, satu di Kanada, satu di Florida, dan meninggalkan warisan yang abadi. Mereka berhasil karena jujur melihat ke dalam diri. Anda mau introspeksi, bisa hadapi realita Anda tanpa alasan, tanpa drama, tanpa berpura-pura kuat. Karena kalau tak mengakui di mana Anda berada, Anda akan tetap di situ. Setahun lagi, Anda akan bilang, sekarang baru mulai. Padahal tidak. Tidak sebelum Anda hadapi kebenaran Anda. Kebenaran Anda adalah kunci level berikutnya.
Mungkin menyakitkan, tapi juga membebaskan. Karena hanya dengan memahami penjara, Anda bisa hancurkan belenggu. Hanya dengan tahu di mana Anda berada, Anda bisa bangun jalan menuju tujuan. Jadi saya tanya, Anda tahu di mana Anda berada atau sedang menghindar? Karena peta kebebasan Anda dimulai dari kejujuran tentang siapa diri Anda sekarang. Langkah berikutnya tergantung kesiapan Anda untuk melihat. Tahu di mana Anda berada adalah langkah pertama. Tapi tanpa tahu mau kemana, Anda berputar-putar. Itulah nasib banyak orang. Bangun, hidup otomatis, berusaha bertahan hidup, dan tidur berharap besok berbeda, tanpa tahu arti berbeda. Mereka tak tahu karena tak diajari menciptakan gambaran masa depan yang jelas. Mereka diajari untuk pasrah. Maka saya bilang, Anda harus tahu persis apa yang Anda inginkan. Jelas, detail, beralasan. Ingin lebih banyak uang tak cukup, itu kabur, abstrak. Alam semesta tak merespons yang kabur, tapi yang presisi, yang getarannya kuat dan spesifik. Dengan kejelasan, Anda aktifkan proses yang tak kasat mata, tapi dahsyat. Ubah getaran Anda, tarik sumber daya, orang-orang, ide-ide. Tapi semua itu terjadi setelah Anda putuskan, bukan sebelum. Saya beri tugas sederhana pada bibi saya di seminar. Tulis semua yang diinginkan. Dia terdiam, tak tahu apa yang ditulis, menatap bingung. Bob, saya tak bisa memikirkan apapun yang saya inginkan. Bayangkan, wanita dewasa dengan hidup yang panjang di depan mata, tak bisa sebut satu pun keinginan. Kenapa? Karena bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, hidup untuk orang lain. Anak, suami, kewajiban. Dia lupa siapa dirinya, lupa bermimpi. Ini terjadi pada lebih banyak orang daripada yang Anda bayangkan. Orang baik, jujur, pekerja keras, tapi diajari untuk tak berharap banyak, tak mau terlalu banyak. Mungkin Anda juga, mungkin tak sadar menyabotase diri sendiri selama bertahun-tahun karena tak berani menyatakan apa yang diinginkan. Tapi hari itu dia mengambil kertas dan mulai menulis. 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan tak berhenti lagi. Seperti bendungan yang jebol, dia menemukan kembali dirinya yang bermimpi, keinginannya. Tindakan sederhana menulis dengan jelas itu memulai transformasi yang sunyi, tapi tak terbalikkan. Dan tahu apa yang terjadi? Dia dan paman saya membangun hidup yang benar-benar berbeda. Mereka keluar dari mode bertahan hidup dan masuk ke mode penciptaan. Mereka bangun perusahaan, sukses, membantu anak-anak, jalan-jalan, hidup dengan bermartabat dan bermakna. Bukan sihir, tapi niat dan kejelasan. Jadi, katakan, apa yang Anda inginkan? Jangan bilang lebih banyak uang. Berapa banyak? Untuk apa? Dalam berapa lama? Mau buka usaha? Mau punya kebebasan waktu? Mau beli rumah? Mau beri hidup lebih baik untuk anak-anak? Katakan, tulis, spesifikkan. Karena setiap kali Anda sentuh keinginan itu dengan jelas, sesuatu di dalam bergerak, seperti menyalakan saklar. Sistem mulai bekerja untuk Anda, tapi jika tak jelas, tak ada yang terjadi. Saya selalu bawa kartu berisi tujuan saya. Sudah puluhan tahun. Setiap kali saya sentuh kartu itu, bagian otak saya teraktivasi. Gambaran apa yang saya inginkan muncul di pikiran, seperti menekan tombol. Dan yang menarik, praktik ini membuat saya tetap di jalur selama hampir 60 tahun. Anda tak butuh hal luar biasa. Cukup tulis dengan jujur apa yang Anda inginkan, sentuh setiap hari. Pikirkan dan rasakan setiap hari. Begitulah Anda ubah getaran Anda, dan semuanya mulai berubah ketika getaran berubah. Ada yang bilang ini spiritualitas, ada yang bilang pseudoscience. Tapi fisika kuantum sudah buktikan semuanya energi, termasuk Anda. Dan frekuensi Anda menentukan apa yang Anda tarik. Pernah sadar, ketika negatif, Anda tarik lebih banyak masalah, dan ketika merasa baik, bahkan macet terasa lancar. Bukan kebetulan, tapi getaran yang lahir dari gambaran mental yang Anda beri makan. Tapi Anda hanya bisa beri makan apa yang jelas, dan yang jelas memiliki kekuatan. Maka saya tantang Anda. Tulis tujuan Anda hari ini satu saja, tapi yang nyata, yang benar, yang membuat jantung Anda berdebar. Bawa itu bersama Anda. Baca, sentuh, visualisasikan. Lakukan selama 90 hari.
Jangan harap hasil di hari pertama atau kedua, tapi di hari ke-90, sesuatu akan berubah dan Anda akan tahu dengan seluruh sel tubuh Anda bahwa Anda akhirnya tahu kemana Anda akan pergi. Berpikir adalah kekuatan terbesar, tapi hampir tak ada yang mengajari kita memanfaatkannya. Itu sebabnya banyak orang memadamkan api, tergesa-gesa, berusaha bertahan hidup daripada menciptakan. Yang paling mengesankan saya adalah kita semua punya kemampuan luar biasa untuk membayangkan, merencanakan, dan mengubah. Tapi kita memilih untuk bereaksi, takut, dan mengulang. Kita berpikir, ya tapi pada skenario terburuk. Hutang, frustrasi, takut gagal. Apa kata orang, kekurangan masa lalu. Dan kemudian bertanya-tanya kenapa hidup tak berjalan. Tapi berpikir bukan hanya aktivitas mental. Itu kekuatan, frekuensi, energi yang menyebar. Pikiran Anda tak terkurung di kepala. Ia mengembang bertabrakan dengan alam semesta dan kembali dalam bentuk keadaan. Saya belajar ini saat bekerja dengan Kapten Edgar Mitchell, misi Apollo. Dia ke bulan secara harfiah, tapi bukan luar angkasa yang mengesankan saya, tapi penemuannya tentang kekuatan pikiran. Dia melakukan eksperimen transmisi pikiran dari bulan ke bumi, ya. Dia menguji komunikasi mental dengan orang-orang di bumi saat di luar angkasa dan berhasil. Dan mungkin Anda berpikir, Bob ini gila. Tapi apa yang lebih gila? Percaya bahwa pikiran berjalan melewati waktu dan ruang atau hidup seumur hidup tanpa tahu bisa mengubah segalanya dengan pikiran? Pikiran adalah sebab, hasil adalah akibat. Anda hidup hari ini adalah cerminan pikiran yang paling sering Anda ulang kemarin. Pernah sadar? Saya sadari ini dengan sangat jelas saat masuk penjara keamanan maksimum Kingston. Saya bersepakat dengan pihak pengelola, ingin bicara dengan semua narapidana. Mereka bilang tak mungkin, ada orang sangat berbahaya di sini, Bob. Mereka memperingatkan. Tapi saya bersikeras, mereka bukan jahat, hanya berpikir mereka jahat dan Anda juga berpikir begitu. Dan mereka mengizinkan saya masuk. Ada seorang pria di sana, Joe, di sel isolasi selama 7,5 tahun. Dia melakukan kejahatan brutal, tapi saya lihat hal lain padanya. Seseorang yang tak pernah belajar berpikir berbeda. Awalnya, dia hanya mengganggu, duduk di belakang, berisik, mengejek. Dan jujur, saya takut, tapi sesuatu di dalam diri saya tak membiarkan saya menyerah. Sampai suatu hari, lelah diinterupsi, saya menghampirinya, gemetar di dalam dan berkata, Anda pasti orang paling bodoh yang pernah saya kenal. Mukanya merah, saya pikir itu akan menjadi akhir saya, tapi dia tertawa, dan saat itu sesuatu berubah. Minggu berikutnya dia duduk di depan, dan jika ada yang mengganggu dia melotot dan membuat orang itu diam. Joe menjadi sekutu saya, keluar dari penjara, menjadi kolaborator saya, teman saya. Semua karena dia belajar berpikir dengan cara baru, mulai melihat kemungkinan, membayangkan identitas baru, dan pikiran demi pikiran, dia menjadi orang lain. Sekarang saya tanya, pernahkah Anda berpikir serius tentang apa yang Anda pikirkan? Lebih banyak menghabiskan waktu membayangkan apa yang bisa berhasil atau apa yang bisa gagal. Menghabiskan hari bermimpi atau menyabotase diri dengan kekhawatiran. Otak Anda seperti antena, memancarkan dan menerima frekuensi, dan hidup Anda selaras dengan apa yang paling sering Anda pikirkan dan rasakan. Universitas Harvard mempublikasikan penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang berdedikasi pada visualisasi kreatif memiliki kinerja lebih baik, lebih sedikit stres, dan kontrol hidup yang lebih besar. Bukan kebetulan, itu sains. Jika Anda menghabiskan hidup dengan mengatakan, saya apeskan, saya selalu gagal, uang selalu habis, saya tak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang Anda kira akan terjadi, Anda menciptakan ramalan, dekrit vibrasional, dan alam semesta yang selalu mendengarkan akan berkata, oke, sudah. Tapi Anda bisa mengubahnya, dimulai dengan keputusan untuk memilih pikiran Anda seperti memilih arah kapal. Pilih dengan hati-hati, dengan niat. Pikirkan dengan jelas, dengan tujuan. Seperti orang yang tahu sedang membentuk realitasnya sendiri. Anda jauh lebih kuat daripada yang diajarkan. Dan ketika Anda menemukannya, sungguh-sungguh, Anda tak akan pernah berpikir dan hidup dengan cara yang sama lagi.
Pernah mencoba mengubah kebiasaan dan frustrasi karena tak bisa mempertahankan perubahan lebih dari seminggu. Pernah berjanji bangun lebih pagi, berhenti boros mengambil langkah pertama dalam proyek yang selalu ditunda, dan akhirnya kembali ke titik yang sama. Ini bukan karena Anda lemah, tidak disiplin, atau malas. Alasannya jauh lebih dalam dan kuat. Anda sedang dikendalikan oleh sesuatu yang disebut paradigma. Dan jika Anda tidak mengerti ini, tidak masalah berapa banyak video yang Anda tonton, buku yang Anda baca, atau target yang Anda tulis, Anda akan terus kembali ke tempat yang sama. Paradigma adalah sekumpulan keyakinan, kebiasaan, dan pola pikir yang berakar pada sel-sel Anda, sistem saraf Anda, perilaku otomatis Anda. Ia bekerja dalam diam, menentukan bagaimana Anda bangun, bereaksi, menangani uang, hubungan, mimpi. Ia memberitahu Anda apa yang nyaman dan berbahaya, dan jika Anda mencoba keluar dari zona yang ia definisikan sebagai aman, ia akan melakukan segala daya untuk menarik Anda kembali. Contoh nyata, saya kidal, tapi beberapa tahun terakhir saya menulis setiap hari dengan tangan kanan. Kenapa? Karena saya perlu mematahkan pemrograman. Saya memutuskan untuk menulis setiap hari tanpa gagal, bahkan saat bepergian, lelah, bahkan ketika paradigma saya berkata, "Bob, nanti saja." Dan ada satu hari tertentu, saya akan bepergian, hari-hari yang panjang dan melelahkan. Tahu kan, tubuh saya ingin meringankan beban, meninggalkan buku catatan di rumah. Paradigma saya berteriak, "Anda tidak perlu ini hari ini." Tapi saat itu saya mendengar suara lain. Nah, itu dia. Itu yang dia inginkan. Dia ingin menang lagi. Jadi saya membawa buku catatan, menulis, melakukan apa yang saya janjikan. Karena saya mengerti, jika saya membiarkan paradigma menang sekali, ia akan kembali menguasai segalanya. Paradigma tidak ingin Anda tumbuh, ia ingin Anda mengulang. Anda menyadari ini ketika Anda mencoba melakukan sesuatu yang baru dan merasakan ketidaknyamanan, perasaan dingin di perut, rasa takut yang tidak masuk akal. Anda menyadari ini ketika Anda mendengar ide yang bisa mengubah hidup Anda dan berpikir, tapi ini bukan untuk saya. Ini mungkin berhasil untuk orang lain, tapi tidak untuk saya. Saya tidak punya waktu, uang, keberuntungan. Kalimat-kalimat ini tidak berasal dari Anda, tetapi dari paradigma Anda. Saya telah melihat ini berkali-kali. Orang dengan potensi luar biasa disabotase oleh struktur mental yang bahkan tidak mereka sadari. Mungkin ini sedang terjadi pada Anda sekarang. Mungkin Anda sedang berjuang, berpikir bahwa masalahnya adalah Anda. Padahal sebenarnya yang perlu diubah adalah struktur tak terlihat Anda, sekumpulan keyakinan yang bahkan tidak Anda pilih, tetapi Anda bawa sejak tahun-tahun awal kehidupan Anda. Pernah berpikir bagaimana Anda sampai di sini? Apa yang membentuk siapa Anda? Sejak konsepsi Anda telah diprogram. Genetika ayah, ibu, kakek, nenek, lingkungan tempat Anda tumbuh, bahasa yang Anda gunakan, makanan yang Anda makan, semuanya membentuk Anda. Jika Anda dibesarkan di sisi lain dunia, Anda akan berbicara bahasa lain, memiliki selera lain, ide lain, gaya hidup lain. Anda akan menjadi orang yang sama sekali berbeda, bukan karena Anda mau, tetapi karena Anda diprogram. Jadi saya bertanya, jika semua pemrograman ini terjadi tanpa izin Anda, apa yang menghalangi Anda untuk memprogram ulang pikiran Anda sekarang secara sadar? Tapi keinginan saja tidak cukup. Anda harus belajar untuk bertindak melawan paradigma, melakukan apa yang tidak nyaman, menciptakan kebiasaan untuk memilih hal yang baru, bahkan ketika yang lama tampak lebih mudah, dan terutama menyadari bahwa Anda akan diuji setiap hari. Anda akan mendengar suara-suara batin yang mengatakan, berhenti, jangan lakukan, nanti saja. Dan ketika Anda mendengarnya, ketahuilah, itu bukan Anda. Itu sistem lama yang mencoba bertahan hidup.